Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas bagaimana mengembangkan ekosistem belajar bahasa Inggris untuk SMK dan SMA. Perkenalkan, nama saya Anang Sam, Certified Hypnotherapist. Saya seorang trainer dan seorang penulis. Trainer cara alami menguasai bahasa Inggris semudah bahasa Indonesia. Saya tertarik bahasa Inggris sejak kecil karena saya ingin mengetahui apa sih yang dibicarakan di dalam dialog film-film barat. Saking pengennya menguasai bahasa Inggris, saya di SMP itu berhasil meraih nilai bahasa Inggris 9,08. Tetapi saya tidak mampu memahami dialog bahasa Inggris, tidak mampu membaca majalah-majalah terbitan luar negeri, juga tidak mampu bicara dalam bahasa Inggris. Ternyata saya hanya pintar mengerjakan soal-soal di sekolah. Mengapa bahasa Inggris menjadi sulit? Ternyata bahasa Inggris sulit sekali ya. Nilai saya 9 aja sampai tetap nggak bisa ya. Apa masalahnya ya? Sementara anak kecil di kota London itu pintar bahasa Inggris. Masa saya kalah sama anak kecil? Padahal nilai saya 9 loh bahasa Inggris. Nah, ternyata setelah saya teliti itu proses belajar bahasa Inggris yang populer yang saya dapatkan di sekolah antara lain ini. Saya diajarkan pertama-tama tata bahasa terlebih dahulu. Saya diajarkan bagaimana tenses, bagaimana passive voice, bagaimana subjek, predikat, objek, dan seperti itu ya. Berikutnya saya diminta untuk menghafal daftar kosakata. Saya diminta untuk membuat kalimat, sentence building, menyusun kalimat. Setelah itu diharapkan kita mampu menguasai bahasa Inggris. Belum ya, ini belum ada lagi satu lagi, yaitu latihan bicara ya. Jadi kita sebenarnya belajar bahasa Inggris dengan cara populer, kita belajar 3-4 kali belajar, 4 tahap. Ini sangat menguras energi. Seperti kalau kita ingin belajar nyetir mobil, kita diminta untuk menguasai mekanisme cara kerja mobil. Berikutnya diminta untuk menghafal komponen-komponen mobil dari tata kerja mobil, dan komponen mobil kita diminta untuk merangkai menjadi mobil. Setelah itu diharapkan bisa nyetir mobil. Dengan cara begitu nggak mungkin lah kita bisa nyetir mobil ya. Kita harus belajar dulu nyetir mobilnya. Itu ibarat kata kalau kita belajar bahasa Inggris dengan cara yang tradisional, cara yang populer, itu sama halnya kita ingin belajar nyetir mobil tapi diminta untuk belajar tata kerja mobil dan juga menghafal komponen-komponen mobil, merangkai komponen-komponen mobil sesuai dengan tata kerja mobil. Berikutnya baru diharapkan bisa nyetir mobil ya. Nggak nyambung ternyata ya. Itulah mengapa belajar bahasa Inggris dengan cara yang tradisional itu kurang berhasil. Sementara ada sekelompok orang yang namanya polyglot, itu mereka mampu menguasai bahasa apapun dan berapapun suka-suka mereka ya. Ada yang sampai menguasai 5 bahasa, ada sampai menguasai 10 bahasa. Ini ada bocah namanya Niputurista itu menguasai 23 bahasa asing, luar biasa ya. Nah, sebenarnya apa yang mereka lakukan? Mereka itu bukanlah orang yang jenius, bukanlah orang yang punya bakat super. Ternyata mereka orang biasa-biasa saja seperti kita semua. Mereka hanya melakukan hal yang berbeda dengan orang kebanyakan. Mereka tidak menggunakan cara tradisional, mereka menggunakan cara mereka sendiri, cara yang mereka sukai sehingga prosesnya menyenangkan. Kalau kita ingin lancar bahasa Inggris, maka kuncinya adalah input bunyi bahasa. Kalau kita tinggal sejak kecil di kota London, maka kita akan mendapatkan input bunyi bahasa Inggris dari lingkungan kita, sehingga outputnya adalah bunyi bahasa Inggris yang keluar dari mulut kita. Sementara kalau kita tinggal di Jakarta, kita akan mendapatkan input bunyi bahasa Indonesia dari lingkungan, sehingga outputnya adalah bunyi bahasa Indonesia dari mulut kita. Sementara anak kecil yang terlahir tuli tidak mendapatkan input bunyi bahasa, sehingga tidak ada output bunyi bahasa dari mulutnya. Ini masalahnya. Kalau kita ingin menguasai bahasa Inggris, sementara kita tinggal di Jakarta, tinggal di Ponorogo, tinggal di Nganjuk, tinggal di Makassar, Medan, dan sebagainya, bagaimana kita bisa mendapatkan input bunyi bahasa? Maka dari itu kita kembangkan ekosistem belajar bahasa Inggris. Ekosistem bukan hal yang
rumit ya kayak gini lah, kayak majalah, terus film dan sebagainya, kayak gini aja, bukan hal yang canggih. Jadi ekosistem yang akan kita kembangkan hanya akan memanfaatkan hal-hal yang sudah kita miliki, hal-hal yang ada di sekitar kita. Nah, alatnya ini aja. Kalau punya HP ya kita manfaatkan HP dengan headset. Kalau kita punya laptop, kita manfaatkan laptop dengan headset juga. Headset yang ada mikrofonnya. Nah, ini juga ada handsfree-nya, ada mikrofonnya juga. Itu aja. Bisa punya semuanya, bisa punya salah satu. Ini untuk melatih pronunciation gampang ya. Dengan headset yang ada mikrofonnya kita bisa melatih pelafalan dengan sangat mudah tanpa harus merekam dan mendengar ulang. Kita bisa langsung mengontrol pelafalan kita secara otomatis. Jadi Bapak Ibu semua, kalau putra putri Bapak Ibu semua mengikuti program kami, maka hasilnya adalah anak-anak kita akan memahami kesalahan umum cara belajar bahasa Inggris yang membuat bahasa Inggris sulit dikuasai. Berikutnya, mampu menyusun strategi baru dengan mengembangkan ekosistem belajar bahasa Inggris sehingga proses belajar dapat dilakukan secara mudah, cepat, mandiri, dan berkesinambungan. Ya, berkesinambungan itu terus menerus bisa kita lakukan sehingga kemampuan bahasa Inggris akan meningkat dari waktu ke waktu. Sementara dengan cara tradisional, kalau kita sudah tidak kursus misalnya, maka kemampuan bahasa Inggris kita akan berangsur-angsur menurun dengan alasan yang sangat masuk akal. Kan sudah nggak kursus lagi, maka wajar kalau kemampuannya menurun. Sementara dengan cara yang kita kembangkan ini, kemampuan bahasa kita tidak akan menurun, akan terus meningkat. Mengembangkan ekosistem belajar bahasa Inggris isinya adalah putra putri Bapak Ibu semua akan menguasai perangkat apa saja yang dibutuhkan, menguasainya, punya dan mampu mengoperasikan, menguasai software dan aplikasi yang dibutuhkan serta cara menggunakannya, menguasai sumber-sumber materi yang sesuai dengan kebutuhan belajar. Penting menguasai cara memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memudahkan proses belajar. Berikutnya, nah ini penting nih, menguasai cara untuk berkomunikasi langsung dengan orang asing atau native speaker. Jadi anak putra putri Bapak Ibu semua bisa berkomunikasi langsung dengan orang Inggris ataupun orang Amerika. Jadi selama ini kalau kita ingin belajar bahasa Inggris, alasannya susah, nggak ada lawan bicaranya. Sekarang mah nggak zaman ngomong begitu ya. Sekarang ada cara bagaimana kita bisa berkomunikasi langsung dengan orang Inggris ataupun orang Amerika. Nah, ini yang nggak kalah penting, putra putri Bapak Ibu semua akan diajarkan bagaimana membuat surat lamaran dan menghadapi wawancara kerja dalam bahasa Inggris. Nanti secara umum siswa akan menunjukkan kemampuan bahasa Inggris yang memadai untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari dan mengatasi tugas-tugas umum, memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam bicara bahasa Inggris untuk berbagai konteks. Baik, seperti itu kira-kira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.